Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI Sumatera Selatan dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar Anda hari ini? Senang rasanya saya Wima Yasir Rustam kembali hadir menjumpai Anda dalam Indonesia Cerdas, segmen Halo Dokter. Ya pemirsa, seperti biasa selama lebih kurang 60 menit ke depan kami akan mengajak Anda untuk membahas mengenai tema yang kami angkat sebagai topik. Dan kami juga mengajak Anda untuk bergabung bersama kami pada waktunya nanti di 0711 311 454 atau Anda juga mengirimkan pesan singkat ke 0823 1198 1790. Kami akan mengajak Anda untuk membahas mengenai salah satu penyakit yang merupakan penyakit penyebab kematian nomor 2 tertinggi di Indonesia yang dialami oleh kaum wanita, yakni kanker serviks. Seperti apa sebenarnya kanker serviks, kemudian juga bagaimana fakta, mitos, dan pencegahannya. Kita akan sapa narasumber yang akan berbagi bersama kita di sore hari ini. Kita telah bersama Dr. Agustria Zainus Saleh, SPOG Konsultan Onkologi. Assalamualaikum, selamat sore. Dokter, apa kabarnya? Waalaikumsalam Mbak Wima. Alhamdulillah masih diberikan kesehatan pada hari ini bisa hadir di TVRI. Senang sekali dokter bisa berbagi bersama kami, dokter spesialis kandungan Rumah Sakit Permata Palembang. Waduh, ini di tengah kesibukannya dokter Agustria bisa berbagi di TVRI Sumatera Selatan. Terima kasih ya dok ya. Baik. Terima kasih Bali. Dok, ini kita hari ini akan berbincang mengenai kanker serviks yang merupakan salah satu momok menakutkan bagi kaum wanita selain kanker payudara. Mungkin masyarakat atau juga pemirsa sering mendengar apa sih kanker serviks, tapi sebenarnya belum mengetahui seperti secara detail apa sih sebenarnya kanker serviks, kenapa begitu menakutkannya dan ternyata menjadi penyebab kematian tertinggi kedua untuk kaum wanita di Indonesia. Seperti apa? Baiklah, terima kasih Pak Wima. Jadi mungkin saya perlu jelaskan dulu apa yang dimaksud dengan serviks. Serviks uteri itu adalah bagian dari uterus. Uterus itu adalah rahim wanita. Jadi uterus itu terdiri dari beberapa bagian. Yang paling atas itu disebut dengan badan rahim atau korpus uteri. Yang bagian bawahnya disebut dengan serviks uteri atau disebut kadang-kadang disingkat serviks saja. Ya. Berarti secara bahasa terjemahan dari serviks adalah leher, jadi kadang-kadang diterjemahkan sebagai leher rahim. Sedangkan kanker itu adalah pertumbuhan yang tidak normal dari sel-sel tubuh manusia yang bisa menyebabkan gangguan pada fungsi dan merusak organ-organ lainnya. Jadi kanker serviks adalah kanker yang tumbuh pada leher rahim. Jadi itu bisa menyebabkan bermacam-macam gangguan, antara lain perdarahan, kemudian gangguan ginjal, gangguan, dan juga dia bisa menyebar. Yang namanya kanker itu adalah penyakit yang bisa menyebar ke tempat lain. Itulah yang menyebabkan kematiannya. Yang pertama bisa kematian karena perdarahan, yang kedua kematian akibat dari gangguan fungsi ginjal karena tersumbatnya aliran kemih yang sehingga tertahan di ginjal dan menyebabkan pembekakan ginjal dan menyebabkan gagal ginjal. Kalau sudah berat bisa terjadi gagal ginjal yang memerlukan hemodialisa atau cuci darah. Nah, itu yang bisa menyebabkan kematian. Jadi memang ini harus digarisbawahi bahwa kanker serviks ini adalah leher rahim begitu ya? Ya, bagian rahim yang paling bawah. Jadi itu yang berbeda juga dengan ovariumnya seperti itu ya dok ya? Ya. Ini juga mungkin masyarakat bingung, ini sebenarnya serviks apakah sama dengan ovarium, apakah kanker rahim? Sebenarnya ada yang membedakannya begitu. Baik, dokter, penyebabnya sebenarnya apa sih dok kanker serviks ini? Syukur alhamdulillah sekarang ini kita sudah banyak mengetahui mengenai kanker leher rahim. Bagaimana, apa penyebabnya, bagaimana proses perjalanan penyakitnya, sehingga kita bisa melakukan pencegahan, melakukan pengobatan, sehingga diharapkan ini kanker ini akan bisa dieliminasi ya, dihilangkan. Jadi itu yang paling penting. Jadi penyebab kanker leher rahim yang sudah kita ketahui sekarang adalah virus namanya virus HPV, Human Papilloma Virus, atau kadang-kadang diterjemahkan sebagai virus kutil pada manusia. Ini bisa menyebabkan virus ini bisa menyebabkan kutil, tumbuhnya di mana saja, di selaput lendir, di kulit,
Selaput lendir itu juga bisa di mana saja, bisa di selaput lendir usus, selaput lendir anus, selaput lendir vagina, dan serviks. Nah, yang paling berbahaya yang di serviks ini, yang bisa menyebabkan kanker leher rahim. Dan ada banyak sekali tipenya, tapi yang tipe yang diketahui bisa menyebabkan kanker leher rahim adalah tipe 16, 18, itu yang paling utama ya. Jadi kalau kena tipe ini, itu bahwa perkembangan selanjutnya bisa menjadi kanker leher rahim. Kalau tipe-tipe yang disebut dengan tipe risiko rendah, dia hanya menyebabkan kutil saja atau kadang-kadang disebut dengan sebagai kondiloma. Ya. Nah, ini bisa dicegah dengan pemberian vaksin. Baik, virus ini sendiri menginfeksi katakanlah si pasien ini dengan melalui apa ini, Dok? Bermacam-macam, jadi bisa antar kontak seksual, bisa juga kontak hanya kulit saja, jadi atau juga bisa dari tangan kita sendiri kadang-kadang ya. Jadi misalnya tangan kita terkontaminasi pada orang yang bekas kena infeksi virus, kemudian kita mungkin dicebok, kita nggak bersih lagi, itu bisa masuk ke dalam saluran vagina dan sampai ke serviks. Jadi kontak melalui kulit juga ternyata bisa menyebabkan virus ini ya, Dok ya. Setelah itu juga hubungan seksual? Ya, itu yang paling kontak langsung ya, karena misalnya si pasangan mempunyai virus itu, kemudian terjadi hubungan seksual dan virus tersebut akan nempel di serviksnya, di mulut rahimnya, maka itu akan tumbuh jadi infeksi. Bisa juga yang dari luar tadi, yang dari kontak kulit, virusnya bisa masuk ke dalam. Jadi memang menjaga kebersihan juga itu menjadi salah satu faktor penting. Paling penting. Ya, kadang-kadang ada beberapa yang menganjurkan kalau kita mau membersihkan diri setelah berhadas, ya misalnya buang air, itu sebaiknya tangannya dicuci sabun dulu, jadi supaya bersih. Ya. Jadi kalau misalnya melihat kontaknya ini bisa dengan cepatnya menyebar melalui kulit, kemudian juga bisa masuk ke katakanlah tadi ke kelamin begitu ya, Dok. Ini juga artinya tempat WC umum, kemudian juga toilet bersama, itu juga bisa mempengaruhi penyebaran kanker serviks ini ya? Iya, jadi virus ini. Ya, jadi yang paling penting kita harus tetap menjaga personal hygiene kita dengan baik. Baik, pemirsa, kami mengajak Anda untuk bergabung bersama kami di 07113114454 atau Anda juga bisa mengirimkan pesan singkat ke 082311981790. Baik, dokter, kalau misalnya melihat bahwa memang ternyata semua orang sepertinya bisa punya kesempatan begitu ya untuk jika tidak menjaga kebersihan, ini bisa terkena katakanlah terinfeksi virus ini sendiri yang bisa menyebabkan bermutasi menjadi kanker serviks. Nah, sebenarnya orang-orang yang paling beresiko katakanlah seperti itu, ibu-ibu ataupun juga wanita yang paling beresiko terkena menjadi penderita kanker serviks ini seperti apa, Dok? Ya, yang pertama pada orang-orang yang derajat kebersihannya yang kurang ya. Kemudian orang-orang yang kebiasaan atau lifestyle-nya itu gaya hidupnya, kehidupan seksualnya juga kurang sehat ya. Berganti-ganti pasangan misalnya begitu. Salah satu ya. Kemudian jadi kadang-kadang ya ada beberapa yang misalnya sudah menikah berkali-kali ya. Jadi, meskipun bukan pasangan yang bebas ya, tapi kemungkinan juga banyak pasangan juga berisiko ya untuk terjadi. Jadi dianjurkan pada setiap wanita yang sudah melakukan kontak seksual itu dianjurkan untuk melakukan deteksi dini ya, dengan melakukan pap smear secara rutin. Jadi dengan pap smear itu kita bisa mendeteksi adanya sel-sel di leher rahim yang sudah
mengalami mutasi ke arah kanker. Nah itu kalau sudah diketahui adanya mutasi maka segera dilakukan pengobatan. Jadi pap smear ini bisa menjadi salah satu pintu awal begitu ya untuk mengenali apakah seorang pasien ini terkena kanker serviks atau tidak begitu ya dok? Ya, jadi pap smear itu sebenarnya ada dua ini. Yang pertama pencegahan ya, pencegahan primer atau pencegahan sekunder. Pencegahan primer kalau kita lakukan sebelum ada gejala aja deh. Jadi kita secara rutin memeriksakan diri, satu melakukan tahun pap smear. sekali. Ya. Atau kalau sudah ada gejala ya, misalnya ada perdarahan, ada keputihan yang nggak sembuh-sembuh, nah itu segera melakukan pemeriksaan dan dilanjutkan dengan pemeriksaan pap smear. Jadi sebenarnya yang menjadi harus digarisbawahi oleh katakanlah perempuan yang saat ini sedang menyaksikan kita, apa saja sih gejala-gejala kanker serviks mungkin dari yang dianggap sepele tadi seperti keputihan, kemudian juga katakanlah mungkin sakit ketika kontak seksual, apa saja dok yang kira-kira yang selama ini mungkin dianggap biasa tapi ternyata ini bisa menjadi salah satu ciri kanker serviks yang harusnya diwaspadai? Ya, yang pertama kalau didapati adanya perdarahan ya. Jadi yang paling sering terjadinya perdarahan setelah kontak seksual ya. Jadi misalnya pada waktu bersanggama terjadi perdarahan atau bersanggama pada malam harinya, kemudian pagi-pagi kok ada darah. Nah itu sudah gejala-gejala awal ya. Itu darahnya seperti menstruasi biasa atau sedikit saja begitu dok? Kadang-kadang sedikit saja. Jadi ya kadang-kadang sedikit saja, kemudian setelah beberapa hari atau beberapa waktu akan hilang sendiri. Kemudian pada waktu kontak seksual lagi akan terjadi lagi. Kemudian kadang-kadang sudah lama meskipun dia melakukan kontak seksual tidak berdarah. Nah itu juga bukan berarti aman-aman saja. Jadi tetap kalau ada perdarahan pasca sanggama atau itu harus segera dilakukan pemeriksaan ya. Ya paling tidak diperiksa namanya dilihat namanya inspekulo ya, dari dokternya melihat ke dalam vagina untuk mendeteksi di servinya ada apa. Kalau memang ada sesuatu maka dilanjutkan dengan pemeriksaan pap smear. Setelah itu selain tadi yang sudah disebutkan, setelah berhubungan mungkin adanya darahan, selain itu apa lagi dok? Keputihannya seperti apa? Ada keputihan ya, keputihan yang tidak sembuh-sembuh ya. Jadi berulang begitu ya dok? Berulang-ulang ya, meskipun sudah diobati. Jadi kalau keputihan sudah diobati, tidak sembuh-sembuh, kemudian ya kita harus lakukan pemeriksaan pap smear untuk melihat adakah sel-sel yang sudah terinfeksi dari virus tadi. Ya, kalau misalnya ada, ya segera diobati ya, untuk mencegah terjadinya kanker yang lebih berat. Mungkin keputihan ini yang mungkin sering dialami ibu-ibu atau juga perempuan, tapi dianggap mungkin ini keputihan biasa, nanti lambat laun juga akan sembuh seiring dengan datangnya menstruasi. Kemudian begitu, ini dianggap sebagai sesuatu hal yang normal. Nah, yang membedakan antara keputihan yang harus diwaspadai, kemudian juga ataupun juga keputihan yang mungkin ini normal, hormonal seperti itu dok, seperti apa dok? Jadi memang ada dua macam keputihan ya. Keputihan yang fisiologi namanya normal itu biasanya terjadi dekat pada masa subur ya. Itu karena pada waktu masa subur adanya hormon yang merangsang terbentuknya lendir pada serviks yang banyak sekali ya. Ya biasanya lendirnya itu berwarna jernih ya, tidak berwarna ya seperti air tapi dia kental. Kadang-kadang kentalnya bisa ditarik seperti benang ya. Itu menandakan masa subur. Ada juga keputihan karena rangsangan ya, misalnya rangsangan seksual ya, itu akan terjadi produksi dari vagina dan leher rahim itu akan lebih banyak. Biasanya juga warnanya jernih atau dia encer ya. Nah, keputihan yang patologis artinya yang memang penyakit itu biasanya berwarna putih, bisa encer, bisa kental. Juga bisa kadang-kadang ada bagian-bagian yang padatnya seperti ampas-ampas gitu. Dan kadang-kadang disertai rasa nyeri, rasa gatal, dia juga kadang-kadang berbau ya.
Jadi itu yang mesti kita waspadai. Baik pemirsa, sebelum kita lanjutkan kembali, kita akan jeda sejenak. Tetaplah bersama kami usai jeda berikut. Indonesia Cerdas, Halo Dokter akan segera kembali. Jantung bagian kiri, bilik kiri itu adalah dia memompakan darah ke seluruh tubuh yang mencukupin suplai oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh. Membahas isu-isu aktual, mengedukasi, serta menjawab berbagai persoalan seputar kesehatan dengan menghadirkan dokter-dokter ahli di bidangnya. Ibu hamil usia trimester 3. Trimester 3 ini mungkin 3 bulan terakhir. Jadi dari 7 sampai 9 bulan. Ikuti dialog interaktif Halo Dokter setiap hari Rabu pukul 17 waktu Indonesia Barat dan Kamis pukul 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di TVRI Sumatera Selatan. Kehidupan saya dulu, ya boleh dibilang mapan dan mencukupi. Ya. Celananya. Waduh. Iya berat. Hati-hati dong, Mas. Tapi harus dijalani demi anak dan istri. Pemandangannya bagus banget ya. Iya, bagus banget. Pengennya sih berbuat sesuatu yang lebih. Makanya yang bener ya. Iya. Pinter. Akhirnya ketemukan caranya. Tapi ternyata itu salah. Sepeda anak jadi hilang. Mobil cicilan hilang. Rumah warisan keluarga juga ikut hilang. Waduh. Pa, aku pulang ke rumah orang tua. Hati-hati ya, jangan jadi seperti saya. Siaran TVRI Sumatera Selatan kini dapat dinikmati oleh para pemirsa dengan jangkauan yang lebih jauh dan lebih luas melalui layanan MCPC. MCPC atau Multi Channel Per Carrier merupakan suatu layanan yang cost efektif untuk mendistribusikan siaran ke seluruh wilayah yang dijangkau satelit merah putih dengan slot orbit 108 derajat bujur timur. Dengan dukungan teknologi satelit yang handal, layanan MCPC memastikan siaran dapat diterima pemirsa dengan cepat dan efisien, sehingga mendukung TVRI Sumatera Selatan dalam meningkatkan jangkauan siaran dan memperluas pasar. Untuk mengakses siaran TVRI Sumatera Selatan melalui layanan MCPC, caranya mudah. Yang pertama, arahkan parabola Anda ke satelit Telkom 4. Lalu tambahkan transponder Telkomsat pada receiver Anda dengan memasukkan frekuensi TVRI Sumatera Selatan yaitu 3720 horizontal dan simbol rate 32.727. Yang terakhir, Anda tinggal scan transponder Telkomsat tersebut untuk mendapatkan siaran TVRI Sumatera Selatan. Siaran TVRI Sumatera Selatan siap Anda nikmati. TVRI Sumatera Selatan siap menjangkau dan memberikan program-program terbaik bagi para pemirsa. TVRI, media pemersatu bangsa.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Indonesia Cerdas dalam segmen Halo Dokter. Kami juga masih mengajak Anda untuk bergabung bersama kami di line telepon 0711 311 454 atau Anda juga bisa mengirimkan pesan singkat ke 0823 1198 1790. Saat ini kita sedang membahas mengenai tema kami yakni kanker serviks, fakta, mitos dan pencegahannya bersama Dr. Agustria Zainul Saleh, SPOG konsultan onkologi, dokter spesialis kandungan Rumah Sakit Permata Palembang. Baik, dokter, kita lanjutkan kembali. Ini jadi ternyata memang penyebaran kanker serviks ini melalui virus. Virusnya ini ternyata bisa kontaknya tidak hanya kontak seksual ya dok ya, dari kulit, kemudian juga bisa terpapar apabila kita tidak tanpa sengaja, tanpa membersihkan tangan terlebih dahulu, kemudian memegang daerah vital begitu katakanlah demikian. Nah ini mungkin yang belum sampai di tengah-tengah masyarakat. Katakanlah sesepele itulah ternyata virus ini bisa menghantui siapa saja. Ini kaum wanita. Seperti apa ini dok? Mungkin bisa apa yang bisa disampaikan kepada ibu-ibu di luar sana, katakanlah kaum wanita, agar ternyata hal-hal yang menurut kita biasa itu ternyata bisa menjadi pintu masuk bagi si virus bisa masuk menyerang si pasien ini. Ya, mengenai masuknya virus kadang-kadang kita tidak sadari ya, tapi yang paling pasti yaitu kalau dia kontak seksual ya. Tapi dengan kontak dengan antara kulit kemudian dengan bahan-bahan yang lain juga masih bisa. Yang menjadi mengapa jadi penanganannya terlambat karena infeksi virusnya sendiri biasanya tidak pada waktu dia masuk kemudian terjadi infeksi itu karena nggak ada gejalanya. Nah setelah dia mulai ada proses pada leher rahim, sudah terjadi mutasi seperti yang Mbak Wilma katakan tadi, itu baru ada gejala. Gejalanya yang terjadi juga sangat ringan sehingga sering diabaikan. Itu biasanya pada saat dari terinfeksi kemudian timbulnya gejala bermutasi ke kanker itu biasanya berapa lama dok? Nah, jadi ada tahapan-tahapannya ya. Jadi mulai dari infeksi virus yang kemudian dia menyebabkan luka pada selaput lendir rahim, virusnya masuk, itu biasanya nggak ada gejala. Kemudian setelah virusnya masuk, dia berkembang biak dan kemudian dia masuk ke dalam sel. Dia akan berkembang, beranak-anak di dalam sel itu, nah baru nanti selnya menjadi rusak. Kalau selnya rusaknya masih sedikit juga nggak ada gejala. Nah setelah rusak selnya itu akan memakan waktu 5 tahun yang baru disebut dengan terjadinya perubahan sel yang ke arah serviks disebut dengan displasi. Ya. Jadi dari sejak infeksi sampai terjadinya displasi derajat 1 atau displasi derajat ringan tuh memakan waktu sampai 5 tahun baru ada terjadi. Jadi dari displasi sendiri belum menjadi kanker. Dia akan menjadi kanker lagi mungkin sekitar 5 tahun lagi. Jadi proses terjadinya kanker sejak infeksi sampai terjadinya kanker yang benar-benar invasif, artinya sudah masuk ke dalam serviks yang dalam, itu memakan waktu antara 5 sampai 15 tahun. Jadi oleh karena itu sebenarnya proses pengobatan dan proses pencegahan itu panjang sekali, jadi banyak waktu untuk yang menjadi kendalanya adalah kesadaran kita dalam untuk memeriksakan dirinya. Jadi untuk deteksi dini, untuk kemudian mengabaikan gejala-gejala yang ada tapi ringan, itu yang jadi masalahnya. Baik, nah pada saat displasi ini sendiri ketika katakan si pasien ini memeriksakan diri secara tidak sengaja misalnya tadi pap smear begitu, apakah itu sudah terdeteksi atau sebenarnya belum bisa terdeteksi dok? Kalau kita sudah mendapatkan displasi itu sudah terdeteksi. Tapi dia belum jadi kanker ya. Jadi baru namanya pra-kanker atau calon kanker ya. Nah, kalau kita melakukan pengobatan pada displasi itu sudah bisa mencegah atau
mencegah terjadinya kanker. Jadi tidak akan timbul kanker lagi kalau kita melakukan pengobatan pada waktu displasia. Jadi semakin cepat terdeteksi, semakin cepat juga penanganannya begitu ya dok ya. Sebenarnya kalau untuk pasien-pasien dengan kanker serviks ini sendiri, berapa persen persentase kesembuhan ataupun juga harapan hidupnya dok? Nah itu tergantung dari namanya stadium. Jadi stadium itu adalah luasnya penyebaran penyakit ya. Kalau dia baru sampai stadium 0 misalnya, stadium 0 itu sudah mengenai mukosa selaput lendir serviks tapi belum sampai ke batas selaput lendir, yaitu namanya kanker stadium 0 atau CA in situ ya. Itu kalau dilakukan pengobatan di akar rahim bisa 100% sembuhnya ya. Nah kemudian kalau dia sudah masuk ke stadium 1, itu 1 ini ada stadium 1B, ada stadium 1A ya. Nah kalau stadium 1A dia itu sudah menembus ke lapisan basal, lapisan dasar dari mukosa dari selaput lendir rahim, sudah menembus ke arah jaringan ikat, tapi menembusnya belum terlalu dalam, baru kira-kira di bawah 10 mm ya. Nah, itu juga bisa kalau dilakukan pengobatan berupa pengangkatan rahim atau histrektomi itu bisa menyembuhkan 100% juga. Tapi kalau dia sudah 1B dan itu memerlukan operasi yang lebih luas lagi ya. Jadi selain rahimnya yang diangkat, indung telurnya juga diangkat, leher rahim juga diangkat, dan sepertiga bagian dari vagina atas juga diambil. Jadi nanti kalau orang sudah kena kanker 1B, vaginanya jadi lebih pendek juga. Nah itu juga nanti ya, kalau sudah 1B ya angka kesembuhan juga masih tinggi, masih sekitar 90% ya. Kalau tidak ada penyebaran ke pembuluh darah limfe atau pembuluh darah yang, jadi sel kanker itu bisa menembus ke aliran darah atau ke aliran saluran getah bening. Nah, kemudian dia akan berjalan mengikuti aliran tadi. Bisa nyangkut di mana saja. Bisa nyangkut di kelenjar, bisa nyangkut di hati, bisa nyangkut di paru-paru. Nah, itu dia tumbuh di sana. Itu yang kita takutkan. Jadi kalau dia stadium 1B tidak ada invasi ke saluran limfe atau saluran pembuluh darah, ya itu angka kesembuhannya tinggi, 90% atau lebih. Tapi kalau sudah kena kelenjar, sudah kena ke bagian-bagian lain, nah itu menjadi sangat berkurang sekali. Kalau sudah kena kelenjar, ya mungkin dengan pengobatan yang lebih agresif ya, selain operasi, kemudian dilanjutkan dengan kemoterapi, kemudian dengan penyinaran, itu ya bisa-bisa sampai cuma angka ketahanan hidup kita menyebutnya, angka ketahanan hidupnya menjadi berkurang ya, bisa sampai 60%, malah kalau yang stadium 3 ya mungkin sekitar 30% ya. Jadi memang semakin cepat terdeteksi semakin besar peluangnya untuk sembuh begitu ya dok ya? Jadi makin cepat terdeteksi sembuhnya, angka kesembuhan makin lebih tinggi. Baik, dokter, ini apakah faktor usia pasien ini juga mempengaruhi? Apakah semakin katakanlah memasuki usia 50-60 tahun ke atas itu resiko kanker serviks ini semakin tinggi, atau sebenarnya tidak ada rentan usia yang harus semua usia bisa memiliki resiko yang sama untuk kanker ini? Tapi jangan dijawab terlebih dahulu, kita akan jeda sejenak. Pemirsa tetap bersama kami usai jeda berikut. Indonesia Cerdas dalam segmen Halo Dokter masih akan kembali. Dari koi saya bisa nabung, terus bisa nyekolahin anak-anak lah semuanya. Pertamanya saya tuh dari penghobi,
ada yang suruh ternakin ikan koi. Alhamdulillah banyak indukan-indukan dari penghobi yang percaya gitu untuk ditelorin di sini. Jadi kualitas ikannya bagus, harganya jualnya juga pasti bagus, ya nilai ekonominya juga bisa mencukupi keluarga gitu. Kalau untuk pemula gampang banget ya, bisa di lahan kecil seperti pet terpal gitu untuk peternak, punya sepasang indukan, misalnya jantannya 3, betinanya 1, udah netes 3 hari, 4 hari baru pindah ke kolam yang lain. Insya Allah bisa gampang lah ke depannya. Harapannya ingin dimajuin lagi perkoian di Sukabumi ya. Ayo dukung perekonomian rakyat, petani cerdas, petani sejahtera. Sebagai lembaga penyiaran publik, TVRI Sumatera Selatan menjunjung tinggi sinergisitas menuju TV kelas dunia, menciptakan Indonesia cerdas, menyongsong Indonesia maju. TVRI Sumatera Selatan bertekad menjadi TV publik, mampu menjembatani kepentingan masyarakat dan pemerintah. TVRI Sumatera Selatan telah bersiaran di satelit Telkom 4, sehingga dapat dinikmati seluruh masyarakat Sumatera Selatan hingga ke pelosok daerah. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Indonesia Cerdas, segmen Halo Dokter, masih bersama Dr. Agustria Zainul Saleh SPOG, konsultan onkologi, dokter spesialis kandungan Rumah Sakit Permata Palembang. Baik dokter, kita lanjutkan kembali ini. Kalau misalnya kita melihat bahwa setiap wanita yang sudah melakukan hubungan seksual ini bisa beresiko sama begitu terpapar ataupun juga menjadi penderita kanker serviks ini, lalu harusnya usia berapa, sejak usia berapa seorang wanita sudah mulai harus terbiasa untuk mendeteksi, katakanlah deteksi dini untuk kanker serviks ini, dokter? Jadi deteksi dini itu ada bermacam-macam caranya. Yang tadi yang sudah banyak dikenal adalah pap smear ya. Jadi kita mengambil selaput lendir rahim, leher rahim, kemudian kita periksa di mikroskop ya untuk melihat bagaimana pola selnya. Ada juga yang lebih sederhana, lebih murah ya, yang namanya IVA test ya, inspeksi visual dengan asam asetat. Asam asetat itu adalah asam cuka yang kita bisa beli di warung, dengan dicairkan menjadi 5%, kemudian kita usapkan pada permukaan leher rahim. Kalau nanti terjadi perubahan warna, perubahan strukturnya, baru kita bisa mendiagnosa bahwa ini sudah ada terjadi proses ke arah displasi tadi. Nah itu bisa segera diobati. Jadi tidak melulu hanya dengan pap smear. Jadi kalau pap smear kan harus ada dokter ahli patologinya, ya. Kemudian juga biaya pemeriksaan jadi lebih mahal ya daripada ini. Jadi dengan metode yang sederhana kita bisa melakukan pap smear. Hanya menjadi kendala tidak setiap
wanita sadar untuk melakukan deteksi dini. Kadang-kadang ada faktor malu, ada faktor takut pantang menunjukkan aurat, padahal dia tidak sakit ya. Jadi kalau orang deteksi dini kan orangnya nggak sakit kan, tidak ada gejolak apa-apa. Jadi meskipun yang namanya deteksi dini itu kita memeriksa pada orang yang tidak sakit untuk mencari apakah sudah ada proses ke arah kanker leher rahim. Dan satu lagi takut hasilnya ya dok ya. Takut menerima kenyataan begitu dok. Kemudian tadi yang belum sempat terjawab, usia berapa kira-kira ini yang sudah harus memeriksakan diri, katakanlah deteksi dini tadi. Kemudian yang tadi sebelum jeda kita sudah sempat menyinggung mengenai sebenarnya apakah ada rentan usia, katakanlah usia yang sudah lanjut itu beresiko lebih besar daripada usia muda, atau sebenarnya sama saja semuanya dok? Ya tadi karena kita udah mengetahui bahwa proses terjadinya infeksi virus sampai terjadinya kanker itu memakan waktu yang cukup lama, 10 sampai 15 tahun. Berarti kalau dia didiagnosa pada umur 40 tahun, mungkin saja virusnya sudah masuk sekitar umur 30 atau 25 tahun. Nah, jadi panduan dari Badan Kesehatan Dunia WHO itu bahwa setiap wanita yang sudah melakukan hubungan seksual berusia 20 tahun itu diwajibkan untuk melakukan pap smear. Jadi setiap wanita. Jadi karena tadi kalau misalnya dia taruhlah dia misalnya menikah umur 15 tahun, setelah 20 tahun dia harus pap smear karena proses untuk terjadinya displasi itu sudah berlangsung, sudah berlangsung karena proses displasi itu memakan waktu 5 tahun kan. Jadi kemudian juga ini harusnya menjadi perhatian bersama karena tadi tidak tergantung usia, kemudian juga bisa kontaknya bisa menyebar, katakanlah dari kulit pun juga bisa, tidak hanya dari kontak seksual. Harusnya juga semakin menjadi perhatian bagi masyarakat ya dok, bagaimana pencegahan dari kanker serviks ini sendiri. Lalu vaksin sendiri apakah memang sangat berpengaruh terhadap penyebaran ataupun juga peningkatan kasus dari kanker serviks yang ada di Indonesia ini dok? Ya, jadi yang ada vaksin itu adalah vaksin yang diberikan untuk mencegah terjadinya infeksi virus papiloma pada leher rahim. Jadi itu bukan vaksin mengobati kanker ya. Jadi untuk mencegah, karena yang menyebabkan kanker ini adalah proses infeksi yang terjadi lama dan berulang-ulang pada leher rahim yang menyebabkan mutasi tadi ya. Nah, supaya tidak terkena virus maka diberikan vaksin. Jadi vaksin ini yang paling baik diberikan atau vaksin primer itu pada anak-anak pada usia 10 sampai 12 tahun. Jadi, nah, pada wanita-wanita yang sudah mengadakan kontak seksual juga bisa dilakukan vaksinasi asal dia belum pernah terkena infeksi virus tersebut. Untuk mendeteksinya ya tadi sebelum kita vaksin di pap smear dulu atau dilakukan pemeriksaan IVA dulu. Kalau dia negatif silakan divaksin. Jadi apabila seorang katakanlah sudah melakukan kontak seksual, sudah menikah baru vaksin, berapa persen dok masih ada harapan katakanlah bisa mempengaruhi agar tidak terkena kanker serviks ini dok? Ya kalau dia pada anak-anak ya itu mungkin proteksinya bisa sekitar 20 tahunan, kemudian bisa 90% dia tidak akan terkena. Karena dari penelitian sekarang antibodi yang bisa mencegah itu masih dalam penelitian ongoing ya. Jadi sekitar 20 tahun itu masih dianggap bahwa terproteksi ya. Itu untuk anak-anak. Kalau bagi katakanlah wanita yang sudah menikah kemudian juga baru teredukasi, oh ternyata butuh vaksin ya, kita butuh vaksin dan ada vaksinnya, tapi sudah melakukan kontak seksual. Nah ini masih berapa persen berpengaruhnya vaksin itu untuk melindungi dirinya dok dari kanker serviks? Ya kalau dia memang belum pernah ada infeksinya, ya masih cukup tinggi.
angka proteksinya. Tapi kalau dia memang sudah pernah terjadi infeksi dan sudah ada sel-sel yang mengalami mutasi, itu nggak bisa lagi dicegah dengan vaksinnya. Jadi tidak berpengaruh begitu ya, Dok? Ya karena di dalam cervix itu kan banyak sekali sel. Ada jutaan mungkin ada satu saja yang sudah mengalami mutasi, dan yang kita lindungi sel-sel yang belum kena tadi. Ya, ini yang terlindungi, tapi yang sudah mengalami mutasi itu masih akan berjalan ya. Jadi, baik, mungkin ini pemirsa juga ini penasaran kira-kira ini gejala-gejala yang saya alami ini apakah menuju ke arah kanker serviks atau tidak? Mungkin bisa langsung konsul ke rumah sakit Permata ya, Dok ya. Dokter, ini biasanya ke prakteknya itu hari apa saja, Dok? Jam berapa? Oh, kalau di Permata itu setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Mulai dari pukul 16 sampai pukul 18. Jadi bisa langsung konsul begitu saja ya, Dok, bisa ya? Langsung. Untuk memastikan apakah ini gejala-gejala yang saya alami ini apakah mengarah ke CA atau bukan begitu. Yeah. Baik, sebelum kita lanjutkan kembali, pemirsa kita akan jeda sejenak, tetaplah bersama kami. Nanti kita akan terus membahas mengenai bagaimana caranya kanker serviks, fakta, mitos, dan juga pencegahan. Karena memang dokter, kalau misalnya kita melihat kanker serviks ini juga harus ada kesadaran dari si wanita ini sendiri ya, Dok ya, perempuan ini, bagaimana caranya agar bisa mendeteksi secara dini, kemudian juga bagaimana caranya agar bisa menjaga kebersihan sehingga tidak ada keraguan ini sebenarnya mengarah ke CA atau bukan begitu. Kalau misalkan pemirsa di rumah ingin yang selama ini belum pernah mengikuti IVA atau juga Pap smear, apakah bisa langsung ke Rumah Sakit Permata begitu, Dok? Bisa. Jadi tadi sebenarnya proses pemeriksaan IVA ini sudah dicanangkan oleh Ibu Negara sebagai pemeriksaan standar untuk pemeriksaan ginekologi ya. Jadi IVA itu pada tahun berapa itu oleh Ibu Joko Widodo sudah dicanangkan sebagai pemeriksaan ginekologi yang standar. Jadi termasuk seperti pemeriksaan dalam, seperti pemeriksaan in speculo harus dilakukan juga IVA. Jadi dianjurkan IVA itu pada setiap wanita ya, yang datang ke dokter, baik dia sehat maupun dia sudah ada gejala. Malah pada pasien-pasien yang datang untuk ber-KB pun dianjurkan untuk melakukan pemeriksaan IVA, karena itu pemeriksaannya mudah, murah, ya, dan cepat ya. Kalau Pap smear kan kita menunggu beberapa hari hasilnya ya, Dok ya? Iya. Kalau IVA itu kita bisa langsung. Malah sekarang ada beberapa peneliti ya, antara lain salah satunya di Fakultas Kedokteran Unsri kan, pada waktu disertasinya Dr. Patius, dia sudah membuat artificial intelligence ya, dengan melakukan pemeriksaan IVA, kemudian melakukan pemotretan ya, dan pemotretan kemudian dengan dimasukkan di dalam aplikasinya, itu udah bisa terdeteksi itu. Oh, ini sudah mengarah ke kanker atau bukan. Jadi sebenarnya udah banyak sekali metode untuk deteksi dini. Baik, jika pemirsa ini ingin katakanlah deteksi dini Pap smear begitu ke Rumah Sakit Permata, apakah memang harus menyiapkan syarat-syarat terlebih dahulu begitu, Dok, atau harus konsul dulu ke dokter kandungan atau bagaimana, Dok? Sebenarnya Pap smear bisa dilakukan oleh setiap dokter kandungan ya, bukan dari dokter onkologi aja ya. Atau dari para medis pun juga, misalnya Ibu Bidan ya, bisa melakukan, asal tadi ya syaratnya bagi pasien yang pertama tidak sedang haid. Kemudian tidak menggunakan pengobatan yang dimasukkan di dalam vagina. Kemudian tidak melakukan hubungan seksual selama 3 hari sebelum pemeriksaan. Jadi kalau misalnya mau Pap smear hari Senin, sejak hari Jumat juga jangan melakukan hubungan seksual. Juga jangan menggunakan obat-obat misalnya pencuci vagina ya, atau apapun vaginal dose atau apa ya. Kemudian juga tidak sedang haid.
Tidak sedang haid. Jadi ini juga bisa mempengaruhi hasilnya ya, keakuratan dari hasil begitu ya dok ya. Baik, dokter, kalau misalnya melihat bahwa memang kanker serviks ini masih menjadi menakutkan, katakanlah menjadi penyebab kematian kedua tertinggi kanker di wanita di Indonesia, lalu pola hidup seperti apa sih yang harusnya bisa diperhatikan dari wanita ini usia dini sedini mungkin agar katakanlah bisa terhindar, paling tidak meminimalisir menjadi pasien katakanlah dari kanker serviks ini? Ya, yang pertama pola hidup sehat ya. Pola hidup sehat ya termasuk asupan nutrisi ya, asupan makanan ya, makanan yang bergizi, yang cukup protein, kemudian cukup kalori dan cukup vitamin ya. Salah satunya suplemen yang paling penting adalah antioksidan ya. Jadi antioksidan ini berfungsi di dalam memperkuat fungsi imun ya. Jadi dan protein juga ya. Protein itu adalah bahan dasar untuk semua proses di dalam tubuh kita ya, membuat sel-sel yang berfungsi untuk mempertahankan diri, mencegah atau membunuh virus dan dan bakteri ya. Jadi kalau asupan gizinya juga kurang memadai, juga fungsi pertahanan tubuhnya juga kurang ya. Kemudian juga kita harus menjaga kehidupan seksual yang sehat ya. Di samping itu juga kita juga harus menjaga kebersihan atau kesehatan daerah kelamin ya, daerah vaginal hygiene namanya, kebersihan vagina ya. Jadi jangan cebok, kalau mau cebok juga bagaimana caranya, kemudian juga tangannya juga harus bersih ya. Dan cukup istirahat, tidak merokok, yang paling penting juga ya. Jadi memang merokok ini ada dua aspek ya. Apakah si pasiennya sendiri merokok atau dia perokok pasif ya. Yang suami merokok di kamar tidur, jadi istrinya juga terkena. Jadi di dalam bahan-bahan rokok itu ada bahan-bahan yang bisa merusak fungsi imunitas kita ya. Gitu. Baik, sebelum kita lanjutkan kembali pemirsa, kita akan jeda sejenak. Tetap bersama kami Indonesia Cerdas dalam segmen Halo Dokter, masih akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Taman Nasional Waikambas, kawasan konservasi dengan luas sekitar 125.000 hektar, kaya akan satwa liar dan menjadi habitat gajah Sumatera, Elephas maximus sumatranus. Keberadaan kawasan konservasi Waikambas sangat penting untuk melindungi satwa gajah yang masuk kategori appendix ini. Dan inilah lokasi tempat keseharianku sebagai seorang mahout. Interaksiku bersama hewan besar ini membangun keterikatan emosi layaknya orang tua dan anak. Gajah merupakan hewan sosial yang cerdas dan memiliki ingatan yang kuat. Hewan besar berbelalai panjang ini sangat peka dan berkomunikasi melalui sentuhan, penciuman, juga suara. Konflik gajah dengan manusia, penyusutan hutan habitat alami gajah, dan perdagangan gading ilegal menyebabkan gajah diambang kepunahan. Satu pesanku, hidup berdampingan dengan gajah, cegah kepunahan.
Keluarga Indonesia, sudah saatnya kita cerdas memilih tontonan yang tepat untuk anak. Karena tontonan yang ramah anak sangat penting untuk membentuk karakter dan tumbuh kembang anak. TVRI menghadirkan program-program tayangan yang edukatif dan aman untuk buah hati kita. Ayo ke museum. Buah hatiku sayang. Sayang. Mari Kami, anak-anak desa, hidup dari lontar. Seru-seru kan acaranya? Seru banget. Teman-teman jangan lupa nonton TVRI ya. Dan pastinya ramah untuk anak. Sekali panen itu kisaran ya 200 juta lah dalam waktu 100 hari. Awalnya dari hobi, kelamaan jadi suka. Dan hitung-hitung tambah-tambah buat ekonomi, Pak. Karena kalau konsumsi itu cepat daya jualnya, perputarannya cepat. Hasil modal sama itu ya, sama laba ya, kisaran 200 juta tuh. Ya kalau modal kisaran 120-an lah. Kalau masalah ekonomi alhamdulillah lah, cukup lah buat anak istri. Tipsnya mulai dari tanam itu pengapuran, tabur garam, kolamnya 1 bulan itu 2 kali ganti air. Kasih pakan secara teratur sehari 3 kali kalau saya. Ayo dukung perekonomian rakyat, petani cerdas, petani sejahtera. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Indonesia Cerdas. Di segmen Halo Dokter masih akan kita bahas mengenai tema hari ini, yakni kanker serviks, fakta, mitos, dan pencegahannya, masih bersama Dr. Agustia Zainus Saleh, SPOG Konsultan Onkologi. Baik, dokter, kalau kita misalnya melihat bahwa hal ini menyadarkan kita juga bahwa kita selain sadari periksa payudara sendiri juga harus sedini mungkin untuk rutin memeriksakan apakah kita ada IVA ataupun juga pap smear, apakah ada kemungkinan kita mengalami kanker serviks atau tidak, begitu ya dok ya. Nah ini juga harus diedukasi kepada pemirsa di rumah bahwa tidak ada batasan usia ketika sudah melakukan kontak seksual, semuanya beresiko yang sama untuk bisa terkena kanker serviks ini. Seperti apa dokter? Ya, jadi setiap wanita yang sudah melakukan kontak seksual kemudian usianya 20 tahun atau lebih, ya itu sudah dianjurkan untuk melakukan deteksi dini. Ya. Jadi, deteksi dini dilakukan tidak hanya sekali ya, karena mungkin saja prosesnya terjadi setelah dilakukan deteksi dini ya, atau infeksinya terjadinya setelah kita melakukan deteksi. Jadi setelah ada yang melakukan berkala setiap tahun, ada juga yang kalau dinyatakan negatif beberapa kali kemudian jaraknya diperpanjang lagi ya. Jadi antara pap smear yang berikutnya sampai ke pap smear yang berikutnya atau deteksi dini yang ke berikutnya ya. Nah, kebetulan nanti bulan depan ada dalam acara Hari Kesehatan Hari Wanita Sedunia di Rumah Sakit Permata, ada program untuk deteksi dini kanker pada wanita, antara lain pemeriksaan atau payudara ya, deteksi dini kanker payudara dan deteksi dini kanker leher rahim. Jadi mungkin para pemirsawan yang berminat untuk melakukannya bisa datang pada hari tersebut di bulan depan ya.
Nah, kemudian nanti mungkin dari Rumah Sakit Permata juga ada sosialisasi ya. Edukasi begitu ya dok ya? Sosialisasi untuk melakukan pemeriksaan. Baik, ini juga harus terus diedukasi kepada pemirsa di rumah bahwa semakin cepat terdeteksi maka semakin besar peluang harapan untuk sembuhnya begitu ya dok ya? Ya. Tapi permasalahannya biasanya kita kalau ada gejala terlebih dahulu baru memeriksakan diri begitu. Bahkan kalaupun sudah ada gejala nanti sajalah takut hasilnya gitu ya. Ini juga harusnya polanya bisa dirubah begitu dok. Ya, memang agak sulit melakukan perubahan mindset ya, pola pikir. Jadi dari tenaga kesehatan memang harus penuh dengan kesabaran, dedikasi untuk melakukan edukasi ya. Bukan hanya di media-media ini ya, pada setiap acara ya mungkin. Di rumah sakit kan juga ada yang namanya program kesehatan edukasi masyarakat ya. Jadi apakah itu melalui media televisi lokal ya untuk melakukan, dan ini juga pada kesempatan pada tenaga kesehatan, baik pun itu tenaga kesehatan medis maupun para medis ya, supaya tetap melakukan edukasi ya, pada masyarakat. Jadi makin cepat terdeteksi, makin dini penemuannya, makin besar angka kesembuhan. Baik, dokter, ini terakhir mungkin penutup seperti apa pesan yang ingin disampaikan kepada pemirsa di rumah, tentunya untuk sama menjaga, paling tidak segera mendeteksi apabila ada yang dicurigai begitu mengarah ke kanker serviks, segera lakukan pemeriksaan agar harapan hidup semakin tinggi. Seperti apa dok? Silahkan. Ya, jadi kita seperti ketahui bahwa kanker leher rahim ini penyebabnya adalah virus yang menginfeksi kanker leher rahim, dan proses perjalanan penyakitnya memakan waktu yang cukup lama, dan kemudian gejala awalnya tidak menyebabkan si penderita mencari pertolongan, maka kita harus waspada untuk melakukan namanya pemeriksaan penapisan ya, atau pemeriksaan screening, yang itu ada dua cara, yaitu pap smear dan IVA. Nah, kapan dilakukan? Pada setiap wanita yang sudah melakukan kontak seksual umurnya 20 sampai umur 65 tahun. Jadi kalau sejak umur 25 sampai 60 tahun ya tetap harus dilakukan pemeriksaan deteksi baik berupa pap smear maupun IVA. Kemudian kalau sudah ada gejala-gejala maka jangan segan-segan untuk melakukan pemeriksaan. Dan pada saat ini juga kita sudah mempunyai pencegahan primer, yaitu memberikan vaksin ya. Vaksin ini bisa diberikan pada setiap anak ya. Kalau di beberapa negara bukan hanya pada wanita, tetapi pada anak laki-laki pun juga diberikan vaksin. Misalnya kalau di Australia itu udah boy and girl ya udah divaksin. Jadi kesadaran ini juga harus menjadi menjadi kesadaran bagi kita bersama. Jadi kalau bisa vaksin sedini mungkin, kemudian juga menyadari apakah ada kemungkinan kita terkena vaksin ini sedini mungkin, juga terkena kanker serviks ini juga akan mempengaruhi bagaimana tingkat kesembuhan berikutnya begitu ya dok ya. Baik dokter, sebelum kita lanjutkan kembali, mungkin masih ada pemirsa yang ingin bertanya, mungkin bisa langsung saja datang ke Rumah Sakit Permata. Tadi jadwalnya sudah dokter sampaikan di Senin, Senin, Rabu dan Jumat ya dok ya, pukul 16 sampai dengan 18 waktu Indonesia Barat. Ya pemirsa, tidak terasa demikian sudah kebersamaan kita kali ini dalam Indonesia Cerdas di segmen Halo Dokter. Akhir kata, saya Wima Yasser Rustam pamit undur diri dari hadapan Anda. Semoga kita selalu sehat, selalu sehat semua, dan juga semoga terhindar dari penyakit-penyakit yang tidak kita inginkan. Selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.